Di kamar bayi yang baru lahir, sang ibu melihat kengerian ini lagi. Itu adalah pernyataan kematian Dewa Kematian, putra Song Zhao Xian. Pada pukul 20.30 selama 3 hari berikutnya. Pergi ke neraka. Ibu yang terkejut. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan anak yang baru lahir. Jadi dia pergi ke internet dengan panik mencari sejarah kriminal dari bayi yang baru lahir. Tapi tidak ada hasil sama sekali. Jadi mengapa bayinya harus meninggal setelah 3 hari? Tidak lama kemudian, suaminya juga pergi ke bagian kebidanan. Sang istri memberikan suaminya video yang baru saja diambilnya. Saksikan Dewa Kematian menyatakan bahwa setelah 3 hari anak itu harus mati. Dia sangat takut sampai-sampai dia berkeringat dingin. Karena hanya orang yang membawa kejahatan. Dewa Kematian secara paksa mengambil nyawa mereka. Seorang bayi lahir beberapa hari yang lalu. Bagaimana itu mungkin? Sang istri menyalahkan dirinya sendiri karena menumpahkan segalanya padanya. Suaminya hanya tahu bagaimana terus-menerus menghiburnya. Kemudian sang suami pergi ke kamar bayi baru lahir untuk menjenguk sang bayi. Lihat wajahku yang jinak. Dia tidak bisa mengerti. Mengapa anak itu lahir sebagai pendosa? Setelah membawa anak-anak pulang. Setiap hari wajah sang istri tercengang. Dia memberitahu suaminya. Sebelum anak yang belum lahir. Dia berpikir bahwa dia harus mencintai anaknya dengan baik. Harus membiarkannya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih. Tapi apa sekarang? Semua mimpi padam. Karena Dewa Kematian telah menemukan bayi itu. Malam ini, baik suami maupun istri membuat keputusan secara diam-diam. Waktu cepat hingga Selasa pagi. Melihat wajah tidur bayi. Dia memutuskan untuk menyerahkan segalanya untuk melindungi anak-anaknya dengan baik. Lalu dia pergi ke gereja. Meminta perlindungan pendeta. Tidak mengharapkan orang di sini. Benar-benar penipu. Setelah melihat videonya, segera pisahkan dia dari bayinya. Beruntung sang suami datang tepat waktu. Menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Karena waktunya akan tiba. Mereka datang ke tanah kosong. Benar saja pada pukul 8.30 pagi. Dewa Kematian datang seperti yang dijanjikan. Tiba-tiba, sekelompok orang yang ribut. Istrinya juga bodoh. Kematian tiba-tiba bergegas menuju bayi itu. Dari naluri kasih sayang ibu. Dia melindungi anaknya sendiri. Dewa Kematian segera meleset. Aksi ini juga benar-benar membuat marah Dewa Kematian. Dia harus mengambil anaknya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Saat ini, ayah bayi itu juga bergegas mendekat. Angkat kursi dan pukul Dewa Kematian. Tapi itu tidak bekerja sama sekali. Dan istrinya melarikan diri. Tiba-tiba dihentikan oleh Dewa Kematian lainnya. Sang suami hendak bergegas. Alhasil, Dewa Kematian melontarkan tembakan sejauh 10 meter. Ketika Dewa Kematian menyerang lagi dengan istrinya. Tidak pernah berharap untuk dihindari. Istri dan bayinya kabur lagi. Meskipun banyak orang berkumpul untuk menonton. Tapi tidak ada yang membantu mereka. Suami memeluk istri dan anak-anaknya. Tidak menyangka akan dipukul oleh Dewa Kematian dan terbang keluar. Jatuh dengan keras ke tanah. Dia segera bangun. Temukan tali di sebelahnya. Merangkak ke sisi istrinya. Mengikat dia dan istrinya dengan tali. Lalu letakkan anak itu di tengah. Karena mereka memutuskan untuk menggunakan tubuh mereka. Untuk melindungi kehidupan anaknya. Tapi bagaimana Dewa Kematian bisa memaafkan mereka? Setelah mengelilingi mereka. Kemudian api neraka menyala. Menerangi langit malam. Tunggu sampai api neraka padam. Misi Dewa Kematian juga selesai. Melakukan semua ini.
segera menghilang dari langit dan bumi. Orang-orang di sekitar baik-baik saja, juga mendekati pada gilirannya untuk melihat. Pasangan itu baru saja dibakar menjadi abu. Pose kematian mereka masih dalam posisi untuk melindungi anak lainnya. Aku pikir di surga jika ada yang bisa menukar hidup dengan hidup, maka pasti ada banyak orang tua yang berdiri di sana. Ketika semua orang mengira mereka semua mati, lalu tiba-tiba terdengar tangisan bayi. Mendengar suara ini, mereka semua luar biasa. Seseorang maju, buka kepala pasangan yang terbakar. Bayi ini selamat di bawah perlindungan orang tuanya.